Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi positif komunikasi di pelayanan kesehatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Keja Syarunina Tampung. Saya Jan Kesyalia. Saya Revi Marsyanda. Saya Bintang Jata Samudra. Saya Rohima Kumullah. Saya Naila Farum Sarubis. Saya Laudia Daniswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Marsyanda selaku perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi terapeutik yang akan membahas tentang strategi positif komunikasi di pelayanan kesehatan. Nah, adapun pendahuluan yang melatar belakangi kelompok kami membahas masalah ini karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia karena aspek kehidupan selalu berhubungan dengan kesehatan. Nah, salah satu contohnya adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit dapat diartikan sebagai pusat pemberian pelayanan kesehatan, baik itu kesehatan dari rawat darurat, rawat inap, dan juga rawat jalan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, pastinya rumah sakit harus memperhatikan mutu dan juga keselamatan pasien. Nah, pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki aspek efisien, efektif, adil, berorientasi pada masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga kepuasan pasien dan juga upaya peningkatan untuk keselamatan pasien dapat tercapai. Oleh karena itu, strategi komunikasi sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua yaitu adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam topik kali ini adalah kita mengetahui strategi positif komunikasi di pelayanan kesehatan, baik itu dari definisi, kemudian tujuan, strategi menggunakan the seven communication, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Strategi komunikasi dengan the seven communication atau 7C. Yang pertama ada kredibilitas atau credibility yang terdiri dari beberapa dimensi. Salah satunya adalah dimensi yang menunjukkan bagaimana pembicara dipersepsi berkenan dengan subjek yang disajikan. Yang kedua, terdapat konteks, merupakan komunikasi yang efektif dan membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung dan tidak ada gangguan antara komunikator dengan komunikan. Lalu yang ketiga, terdapat isi, pesan yang harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan dalam hal maksud. Yang keempat, terdapat kejelasan. Kejelasan komunikasi sangat penting untuk memastikan pasien dan keluarganya dapat memahami informasi yang diberikan. Lalu yang kelima, terdapat continuity. Dalam konteks perawatan, menjaga kontinuitas dan konsistensi informasi sangat penting untuk memberikan perawatan efektif dan aman kepada pasien. Lalu yang keenam, terdapat saluran. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pasien dan tim kesehatan lainnya. Dan yang ketujuh, terdapat kapabilitas. Menetapkan sasaran komunikasi yang harus memperhatikan kapabilitas atau kemampuan audiensnya. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan. Yang pertama ada faktor predisposisi. Faktor ini meliputi pengetahuan sikap masyarakat mengenai kesehatan, memiliki sistem nilai yang dianut. Lalu yang kedua, terdapat faktor pendukung yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, terdapat faktor penguat, yaitu mencakup sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sikap perilaku pada petugas kesehatan. Adapun kendala-kendala dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang pertama adalah kendala finansial, batasi alokasi sumber daya, pendanaan terbatas, mengurangi kapasitas untuk berinvestasi dalam berteknologi. Dan kedua, terdapat berkurangnya kapasitas tenaga kesehatan, membuat terbatasnya ketersediaan rencana strategis yang efektif. Dan yang terakhir, keterbatasan kolaborasi dalam kemitraan, dana yang tidak mencukupi. Selanjutnya, temuan pustaka. Yang pertama, konsep strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan. Konsep strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan berfokus pada penciptaan lingkungan yang terbuka, empatik, dan penuh rasa hormat antara tenaga kesehatan dengan pasien. Adapun konsep strategi ada 3. Yang pertama, strategi integrasi. Strategi integrasi merupakan praktek tahap awal dalam strategi komunikasi. Yang kedua, strategi pendukung. Strategi pendukung merupakan tahapan pendukung dalam strategi implementasi. Yang ketiga, strategi integrasi. Strategi integrasi menggambarkan mengenai upaya yang membantu untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Yang kedua, definisi strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan. Menurut Onong Effendi, strategi komunikasi adalah
panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, tujuan mengembangkan komunikasi positif di pelayanan kesehatan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, efisiensi komunikasi. Yang ketiga, dukungan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kualitas dalam menjalankan strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan. Komunikasi merupakan kompetensi klinis yang penting karena komunikasi membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan pasien, sehingga menciptakan hubungan terapeutik. Komunikasi dokter pasien memiliki beberapa fungsi, termasuk dalam pengambilan keputusan, pertukaran informasi, peningkatan hubungan dokter pasien, pengelolaan keraguan pasien, penanganan emosi, dan peningkatan manajemen diri. Ciri-ciri komunikasi yang efektif atau berkualitas termasuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pasien berbicara tanpa interupsi, mendorong pasien untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menggunakan bahasa yang dipahami pasien, memperhatikan pasien, dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Komunikasi yang berkualitas meningkatkan kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan, membuat pasien lebih puas dengan pengobatan. Hubungan penyediaan layanan kesehatan pasien yang saling percaya menyebabkan individu percaya bahwa mereka menerima perawatan yang lebih baik. Misalnya, melaporkan bahwa komunikasi penyedia layanan kesehatan pasien yang efektif meningkatkan kesehatan sosial, somatik, dan psikologis. Selama komunikasi penyediaan layanan kesehatan dapat meningkatkan motivasi positif dan melibatkan individu dalam keputusan pengobatan. Komunikasi membantu pasien untuk mengakui penyakit mereka, risiko terkait, dan keuntungan dari pengobatan yang konsisten. Komunikasi dalam proses keperawatan merupakan faktor pendukung pelayanan keperawatan profesional yang dilakukan oleh perawat dalam mengekspresikan peran dan fungsinya. Salah satu kompetensi perawat yang harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan mudah dipahami dalam pelayanan keperawatan. Kemampuan berkomunikasi akan mendasari upaya pemecahan masalah pasien, mempermudah pemberian bantuan, baik dalam pelayanan medik maupun psikologis. Menurut Abidin, tahun 2015, untuk dapat membuat rencana dengan baik, maka ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk menyusun strategi komunikasi, yaitu mengenal khalayak, menyusun pesan, dan menetapkan metode. Sedangkan menurut bentuk isinya, metode komunikasi diwujudkan dalam bentuk metode informatif, edukatif, kohersif, dan persuasif. Bagaimana juga aspek komunikasi yang dilakukan senantiasa menambah efek yang positif atau efektivitas komunikasi. Komunikasi yang tidak menginginkan efektivitas sesungguhnya adalah komunikasi yang tidak bertujuan. Efek dalam komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima atau komunikan sebagai akibat pesan yang diterima baik langsung maupun tidak langsung atau menggunakan media massa. Jika perubahan itu sesuai dengan keinginan komunikator, maka komunikasi itu disebut efektif. Selanjutnya, upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan strategi komunikasi positif di pelayanan kesehatan. 1. Keterbukaan dan kejujuran. Keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi membantu mengurangi ketidakpahaman, konflik, dan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, komunikasi empati. Komunikasi empatik menciptakan interaksi yang memungkinkan setiap pihak memahami sudut pandang dan perasaan pihak lain, sehingga dapat menciptakan hubungan komunikasi yang hangat dan perhatian. Yang ketiga, komunikasi aktif. Komunikasi aktif melibatkan interaksi yang saling memberikan feedback antara komunikator dan komunikan, sehingga meningkatkan interaktivitas dalam komunikasi dengan memastikan bahwa informasi mengalir dalam kedua arah, bukan hanya dari satu arah saja. Yang terakhir adalah komunikasi positif. Dalam komunikasi positif mencakup yang pertama, sikap optimis, yang kedua memberikan penghargaan, yaitu memberikan penghargaan pada orang lain atas prestasi atau kontribusi mereka dengan hanya mengakui nilai dari apa yang telah dicapai, tetapi juga memperkuat ikatan interpersonal. Dan yang ketiga, memberikan dukungan. Memberikan dukungan menunjukkan kepedulian dan keterlibatan emosional. Ini dapat berupa dukungan moral, empati, atau bahkan bantuan praktis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi terapeutik dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi terapeutik sangatlah penting agar dapat memahami kondisi pasien dan juga dapat mempercepat kesembuhan pasien.
Komunikasi merupakan salah satu metode dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan pengobatan. Komunikasi efektif sangatlah esensial agar para profesi kesehatan dapat memahami permasalahan yang dihadapi pasien dan memahami persepsi pasien atas permasalahan tersebut. Kesimpulan, strategi komunikasi positif dalam pelayanan kesehatan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemberian pelayanan berkualitas. Implementasi strategi ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan integrasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuan utamanya adalah menciptakan komunikasi yang efektif dan mendukung kesejahteraan pasien. Keberhasilan serta strategi ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, ketersediaan fasilitas, dan dukungan dari tokoh masyarakat. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas strategi komunikasi. Praktik keterbukaan, empati, dan komunikasi aktif sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien serta hasil perawatan yang lebih baik. Dengan demikian, komunikasi positif adalah elemen kunci dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien, menciptakan hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Dan sarannya, untuk meningkatkan strategi komunikasi positif dalam pelayanan kesehatan, pelatihan komunikasi bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan, termasuk kemampuan komunikasi empatik dan penyampaian informasi yang jelas. Teknologi seperti telemedicine dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien, terutama di daerah terpencil. Edukasi masyarakat tentang cara berkomunikasi dengan tenaga kesehatan juga penting untuk mendorong keterbukaan. Kolaborasi dengan LSM dan organisasi komunitas akan memperkuat pesan kesehatan. Sementara penerapan sistem umpan balik dari pasien mendukung perbaikan berkelanjutan. Dukungan emosional dan tenaga kesehatan harus ditingkatkan, terutama untuk pasien dengan kondisi serius. Terakhir, membangun tim komunikasi yang efektif melalui kolaborasi antar profesi akan memastikan setiap anggota tim kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada pasien. Sekian presentasi kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.